Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Novia Sabila Salam. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan PP2 Digital Media Analysis. Presentasi saya. Untuk presentasi saya kali ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentang new media, lalu media digital, sosial media, analisis media, media monitoring, dan media listening. Terakhir, social media analytic tools. Langsung kita masuk pada materi yang pertama, yakni new media. Jadi new media itu sendiri, kalau secara pengertiannya, dia merupakan media baru ya yang saat ini sedang berkembang dan akan terus berkembang karena ada pengaruh dari digitalisasi yang memang sudah masuk ke dalam komunikasi atau proses komunikasi di tengah masyarakat. Nah, di mana proses digitalisasi ini sendiri berbasis internet, sehingga semua terjadi secara online, bukan lagi secara konvensional, yang mana hal ini berarti juga semua komunikasi terjadi secara serempak, yang memanfaatkan komunikasi satelit dan pemanfaatan komputer. Proses digitalisasi ini karena terjadi secara serempak dan bisa diakses di mana saja, kapan saja tanpa adanya batasan waktu dan tempat, tanpa adanya halangan ruang dan waktu, membuat pada akhirnya informasi yang tersebar menjadi semakin efisien dan saling berbaur satu sama lain. Oke, tentang digital media. Digital media sendiri merupakan strategi komunikasi modern seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi, seperti sesuatu yang dijelaskan di sini, merupakan strategi komunikasi modern yang memanfaatkan teknologi. Teknologi di sini termasuk salah satunya adalah perangkat smartphone yang menjadi salah satu perangkat yang paling tren saat ini sebagai alat yang membantu untuk mengakses media baru, ya, yaitu internet tadi. Tanpa adanya smartphone atau teknologi-teknologi baru, pada akhirnya media baru tidak dapat diakses dengan baik. Nah, lalu setelah teknologi, pada akhirnya karena adanya bantuan dari satelit tadi memudahkan fleksibilitas, ya, akan terdapat kemudahan atau fleksibilitas yang mana hal ini berarti informasi yang didapatkan atau yang akan berusaha didapatkan oleh masyarakat itu menjadi lebih mudah didapatkannya. Kenapa? Karena semua tersambung dalam satu koneksi, yaitu jaringan internet tadi akan terakses secara online. Sehingga karena kemudahan tersebut akan memberikan great impact. Great impact ini pada akhirnya berarti bahwa yang tadinya mungkin masyarakat tinggal di pedesaan atau di daerah-daerah terpencil lainnya, selama mereka memiliki teknologi baru dan akses pada media baru tadi, yakni internet, mereka juga tetap bisa mengakses informasi-informasi tersebut. Tidak harus bergantung pada kabar-kabar yang datang saat pada zaman media konvensional. Seperti misalnya ketika televisi, harus kalau televisi kan itu kan ditayangkan informasinya dalam satu waktu saja, ya kan, semua serempak. Jika ketika mereka istilahnya tertinggal untuk mengakses informasi tersebut, mereka bisa dikatakan tidak mengetahui perkembangan informasi yang terjadi. Berbeda dengan hal yang tadi, dengan menggunakan teknologi dan internet terjadi fleksibilitas. Nah, fleksibilitas tersebut memberikan impact yang baik karena masyarakat memiliki kemampuan atau kemudahan untuk mengakses informasi tersebut, sehingga pada akhirnya penyebaran informasi tadi menjadi efektif. Baik, untuk yang setelahnya, sosial media. Sosial media merupakan salah satu perkembangan dari media baru yang sangat paling tren saat ini. Di sini dijelaskan oleh Noprianto pada tahun 2018 bahwa media sosial itu merujuk pada aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, di mana Web 2.0 berarti
konten dan aplikasi tidak lagi dibuat dan diterbitkan oleh individu, tetapi sebaliknya terus dimodifikasi oleh semua pengguna secara partisipatif dan kolaboratif. Kenapa di sini dibilang kalau misalnya Web 2.0 itu berarti konten dan aplikasi bukan hanya dibuat dan diterbitkan oleh individu, tapi semua tuh berpartisipasi dan berkolaborasi. Nanti pada akhirnya setelah ini akan dijelaskan kenapa bukan hanya oleh individu saja, tapi semua bagian, semua stakeholder pada akhirnya memiliki peran. Akan dijelaskan lebih lanjut setelah pembahasan studi kasus sosial media. Jadi dulu ketika media konvensional masih terbatas sekali ya untuk media-medianya. Tapi kalau untuk dewasa ini, jadi udah ada media yang memang dia tuh terkhususkan oleh gambar. Misalnya salah satu yang paling hits adalah Instagram atau mungkin TikTok ya dari Reels-nya. Kalau Instagram, kalau TikTok dari konten-kontennya yang memang berdurasi lebih singkat dibandingkan dengan YouTube dan mungkin sesuai dengan ketertarikan oleh khalayak yang ada di Indonesia, sehingga untuk TikTok dia saat ini memiliki peringkat pertama sebagai konten-konten yang paling menarik, paling digemari oleh masyarakat Indonesia, yang mana berbasiskan gambar atau gambar bergerak yang memiliki cerita. Lalu terdapat juga dewasa ini Anonymous, yang mana ini sebenarnya mirip dengan aplikasi chatting, tetapi tidak terdapat identitas di dalamnya gitu. Tidak terdapat identitas di dalamnya yang mana tujuannya adalah hanya untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa membagikan data pribadi. Lalu ada juga aplikasi chatting yang sering kali kita pakai dalam keseharian kita seperti WhatsApp, Telegram. em, Oke, WhatsApp dan Telegram, sorry. Lalu habis itu yang terakhir ada TV streaming. Selama ini kan TV yang kita tahu sebelum masuknya media baru atau sebelum maraknya media baru, tahunya hanya TV konvensional ya kan. Nah, sekarang di TV streaming ini ada video, misalnya Beach Station, Netflix, Disney Plus, WTV. Ini mereka biasanya memiliki produk-produk tersendiri, terutama untuk misalnya video, WTV. Mereka mengeluarkan produk-produk mereka seperti cerita-cerita, hmm, cerita pendek iya, tapi lebih ke mungkin kalau dulu eh, sinetronnya Indonesia yang ada di RCTI yang seperti itu, nah mereka sekarang sudah mengemas sebagai em, seperti layaknya channel TV sendiri yang mana mereka punya khusus produk yang hanya ditampilkan di video saja. Jadi hanya bisa ditonton di live streaming video atau live streaming WTV. Lalu untuk Netflix sendiri, ini merupakan eh, TV streaming yang berbayar, di mana terdapat kumpulan-kumpulan film dari kurun waktu yang sangat panjang, kita bisa mencarinya, mengaksesnya. Lalu kalau untuk Disney Plus, ini untuk film-film yang memang diproduksi oleh Disney. Jadi memang khusus. Di station ini untuk anime karena untuk penggemar anime juga cukup banyak di Indonesia. Jadi ada TV streamingnya sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke dalam analisis media. Mungkin kita akan kilas balik sedikit. Tadi kan berfokus pada tidak hanya individu saja ya ketika kita sempat bahas ke pendapatnya Noprianto tadi, tidak hanya pada individu saja, tetapi semua halayak, semua stakeholder pada akhirnya memiliki peran untuk berkolaborasi. Yang mana pada akhirnya di sini melalui analisis media, kita akan melihat bahwa oh ternyata eh, tidak hanya satu individu saja yang memiliki opini, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi banyak hal di dalam penilaian suatu konten. Tetapi kita harus melihat bagaimana sih dari sisi misalnya kompetitor, bagaimana sih pandangan dari pengaksesnya sendiri atau konsumen itu, atau bagaimana sih tanggapan dari misalnya para ahli kayak gitu. Jadi memang semua stakeholder pada akhirnya memiliki peran untuk berkolaborasi eh, yang nantinya segala data tersebut bisa
segala data tersebut bisa mempengaruhi citra dari perusahaan itu sendiri atau citra dari produk yang memang sedang berusaha dibagikan pada masyarakat atau diperkenalkan pada masyarakat gitu. Jadi memang yang namanya analisis media pada akhirnya melibatkan banyak stakeholder, melibatkan banyak orang dengan cara memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi. Jadi pastikan dalam melaksanakan atau menjalankan suatu perusahaan launching produk misalnya pasti ada yang namanya konflik dan di sini analisis media perlu dilakukan untuk sebagai salah satu step dalam melakukan manajemen konflik tadi. Nah, dengan cara pertama adalah permasalahannya harus kita tahu lebih dahulu, terus kunci dari permasalahan itu tuh apa sebenarnya gitu. Jadi kata kuncinya apa, pesannya apa, lalu isu sensitifnya apa sih gitu. Apakah ada isu sensitif yang menyenggol atau sebenarnya baik-baik saja gitu. Cuma memang mungkin harus ada yang harus lebih ditingkatkan lagi, bukan suatu hal yang negatif. Sebagai saran masukan saja mungkin yang isu sensitifnya bisa juga gitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh pada citra dari perusahaan atau produk tersebut. Lalu kita juga perlu mengetahui kira-kira isu tadi, permasalahan tadi udah sejauh mana sih penyebarannya gitu. Lalu stakeholder apa saja yang kira-kira punya peranan yang besar gitu. Misalnya kalau contohnya kayak kayak misalnya contohnya Iger. Iger yang sempat viral karena mengkritik salah satu YouTuber yang pada sebenarnya dia eh, tidak di-endorse, tetapi sekedar mereview biasa dengan kualitas video yang mungkin kurang baik, lalu dikirimi surat oleh Iger. Nah, itu juga merupakan salah satu manajemen konflik yang terjadi dalam perusahaan. Nah, PR dari Iger tadi harus memahami permasalahan sebenarnya apa, karena sangat ramai teguran yang diberikan oleh pihak Iger ke YouTuber tersebut karena YouTuber tersebut tidak menerimanya gitu karena dia merasa oh aku kan nggak di endorse kenapa aku sampai ditegur karena kualitas video aku dan lain-lain kayak gitu jadi harus paham dulu dari permasalahannya kuncinya apa gitu kuncinya pesan kuncinya apa isu sensitifnya apa harus diketahui gitu terus habis itu jangkauan penyebarannya bisa dilihat dari eh, seberapa banyak kurang lebih masyarakat Indonesia trigger gitu. Kita bisa lihat itu, terus nanti kita dari data-data tadi bisa mengetahui kira-kira stakeholder apa aja sih yang bisa memiliki peranan penting untuk menangani krisis tersebut. Gitu. Kira-kira apa yang diinginkan oleh halayak sehingga pada akhirnya em, isu tersebut atau konflik tersebut, manajemen konflik tersebut bisa teratasi dengan baik. Gitu. Nanti ketika udah tahu, kita kan bisa menggiring, oh ya arah opininya kira-kira bisa kita arahin ke sebelah kanan nih gitu dengan strategi A, B, C, D gitu. Semua ini bisa didapatkan dari konten atau berita yang beredar di media konvensional dan digital. Seperti itu. Kurang lebih, lalu untuk yang media monitoring dan media listening, sebenarnya ini masuk ke dalam analisa media tadi atau analisis media tadi. Karena sebenarnya media monitoring dan media listening ini merupakan pemantauan media di mana terjadi sebuah pemindaian informasi publik secara tertulis ataupun secara mendengarkan, ya baik secara eh, media tulis atau media online gitu ya, seperti video yang ada di YouTube atau seperti video-video yang dibagikan oleh masyarakat sebagai bentuk opini mereka melalui akun-akun pribadi mereka seperti itu. Jadi media monitoring dan media listening perlu untuk dilakukan oleh semua perusahaan bagi setiap perusahaan karena ini merupakan pemantauan. Pada akhirnya akan memberi manfaat pada perusahaan sehingga perusahaan bisa keep update. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih sebenarnya yang dibicarakan masyarakat tentang perusahaan mereka, tentang produk mereka,
dan lain-lain gitu. Ketika kita selalu keep update terhadap apa yang dikatakan oleh khalayak, kita akan lebih memahami. Jadi dengan mendengarkan tadi, dengan membaca masukan-masukan tadi dari khalayak, kita akan lebih bisa memahami apa sih yang sebenarnya menjadi needs and wants dari khalayak tersebut, dari target kita atau target perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, media monitoring dan media listening studi kasus. Jadi sebenarnya media monitoring dan media listening ini merupakan salah satu strategi yang pada akhirnya em, perusahaan berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi opini atau pendapat yang dimiliki oleh khalayak sendiri. Apakah memang pada akhirnya sentimennya adalah ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Hal ini bisa kita ketahui melalui tools. Jadi kita membutuhkan tools. Toolsnya bisa macam-macam, nanti di akhir akan disebutkan kurang lebih toolsnya apa saja jenisnya, karena terdapat beragam sekali tools yang memang nantinya akan memberikan bantuan untuk melakukan monitoring dan media listening tadi. Melalui mendengarkan public opinion tadi, kita juga secara tidak langsung telah melakukan digital storytelling yang akan menjadi sebuah investasi untuk jangka panjang bagi perusahaan kita, karena kita eh, mendengarkan masukan-masukan dari khalayak, yang mana masukan-masukan tersebut akan membantu kita melihat, oh kira-kira berita yang beredar di masyarakat tuh positif atau negatif ya, gitu. Sentimennya positif atau negatif ya, itu bisa dilihat dari scoringnya. Jadi kalau media listening mungkin lebih pada ke mendengarkan opini publik, nah media monitoring nanti dari berita-berita yang ada kita bisa melihat skornya berapa sih, apakah baik beritanya atau kurang baik. Nanti dari dua hal tersebut kita juga bisa mengetahui bagaimana kompetitor kita, kualitasnya, kelebihan kekurangannya seperti itu. Oke, lalu sosial media analitik. Sebenarnya sosial media analitik ini jadi pada akhirnya dia melakukan analisa sosial media yang menggabungkan, memperluas, mengadaptasi metode untuk analisis data media sosial. Tadi sempat disebutkan sebelumnya tentang tools. Jadi toolsnya itu untuk melakukan monitoring pada media sosial dengan tujuan tertentu, jadi tergantung dari needs and wants ya, yang dimiliki oleh perusahaan dan disesuaikan dengan apakah sesuai dengan needs and wants yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Dan media monitoring ini bergantung pada kata kunci tertentu, baik yang berhubungan dengan produk atau perusahaan tadi. Seperti itu. Misalnya contoh Aqua. Aqua punya eh, program bijak berplastik dengan hashtag bijak berplastik. Nah, itu menjadi kata kunci tersendiri bagi Aqua dalam melakukan media monitoring tadi. Apakah halayak menyambut baik program mereka yang memiliki tagar bijak berplastik atau tidak, itu bisa dilihat dari kata kunci tadi. Oke, fungsi dan manfaatnya sebenarnya tools-tools tadi atau analisis tadi itu memiliki fungsi dan manfaat branding dan identity. Jadi berusaha untuk mempertahankan citra positif yang ditunjukkan oleh perusahaan pada masyarakat, sehingga pada akhirnya dengan citra positif tadi perusahaan akan memiliki kemampuan untuk bertahan lebih lama di tengah masyarakat karena mendapatkan support yang baik dari masyarakat. Lalu fungsi manfaat yang kedua adalah konten marketing yang efektif. Jadi sesuai dengan sasaran karena kita mendengarkan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh halayak. Lalu yang ketiga, melakukan target. Jadi kita mengetahui kira-kira step by step apa sih yang harus segera dilakukan jika terjadi suatu konflik. Dan kita juga lebih terstruktur saat ingin memecahkan suatu konflik. Dengan bantuan tools tadi, bisa dari mention misalnya, atau dari tagar, atau mungkin dari kata kunci khusus, atau bisa juga topik yang dibicarakan.
Gitu. Masih banyak hal lain yang berkaitan pada akhirnya intinya dengan perusahaan tersebut. Oke, ini adalah tool sosial media analitik, ada Hootsuite, Sprout Social, Google Analytics, Talkwalker, Keyhole, Brandwatch, Social Bakers, Iconosquare, Rivalq, Sendible. Ya, berikut ini adalah beberapa dari tool sosial media analitik yang nantinya perusahaan akan memilih kira-kira tools yang mana sih yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi tidak semua tools ini akan dipakai, tapi perusahaan memilih kira-kira tools mana yang kira-kira paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.